خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Insyaallah ya. Masalah jahiliyah ke-9, terpedayanya orang-orang yang kuat dan memiliki tipu daya dengan kekuatan dan kemampuan tipu daya mereka. Silakan. Masalah jahiliyah ke-9, terpedayanya orang-orang yang kuat dan memiliki tipu daya dengan kekuatan dan kemampuan tipu daya mereka. Menentang kebenaran dengan alasan orang-orang yang diberikan kekuatan dari segi pemahaman dan kapasitas nalar serta kemampuan dan potensi diri, dengan sangkaan bahwa hal itu akan mencegah mereka terjatuh dalam kesesatan. Allah Ta'ala membantah hal itu terhadap mereka dengan firman-Nya. Panjang banget nih. Ini dibaca ini Pak Ustaz. Wah. Falamma ra'awhu aridum mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin walaqad makannahum fi ma immakannahum fihi makannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-Nya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Al-Ahqaf ayat 24 sampai 26. Makna ayat ini, firman Allah Ta'ala, walaqad makkannahum, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka, yakni kami berikan kekuatan kepada kaum Ad dan kami juga telah memberikan mereka kemampuan bagi mereka. Dan dalam firman Allah Ta'ala, fi ma immakannakum fi adalah mausullah, dan in adalah nafiyah yang berfungsi menafikan atau meniadakan, yakni pada yang atau pada sesuatu yang kami teguhkan kalian padanya karena kelapangan dan kekuatan fisik. Langsung ke waja'ana, ini tentang bahasa. Langsung ke waja'ana lahum sam'a. Halaman berikutnya. Yang mana nih? Halaman berikutnya 21. Waja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, untuk mereka gunakan pada tujuannya diciptakan, dan agar mereka mengetahui bahwa pada masing-masing darinya terdapat apa-apa yang diharuskan untuk diketahui berupa berbagai jenis nikmat-nikmat, lalu menjadikannya sebagai dalil atau penunjuk atas Tuhan yang telah memberikannya, lalu mereka senantiasa bersyukur kepadanya. Baik, sebentar. Ini adalah surat Al-Ahqaf yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya, yang mana pada kaumnya memiliki kekuatan
fisik, namun mereka terperdaya dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Ya. Dan mereka kufur, bahkan menantang kepada Nabi Hud alaihissalam agar didatangkan kepada mereka mana azab yang engkau janjikan. Itu sebagaimana umat-umat lain juga seperti itu, yang membangkang, mereka menantang para nabi untuk mendatangkan azab yang katanya dijanjikan untuk orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Ta'ala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim, ketika mereka melihat ada awan 'arid, yaitu awan yang terbentang kemudian mustaqbilah menuju ke audiyah, yaitu audiyah jamak dari wadi, lembah-lembah mereka. Karena mereka ketika itu menyusun lembah-lembah dan juga gunung-gunung, bukit-bukit disusun dengan besarnya. Kekuatan mereka itu melebihi dari kekuatan kaum manapun di masa itu. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka berkata, awan yang hendak terbentang ini itu ternyata sepertinya mumtiruna, yang bakal mencurahkan hujan kepada kami. Ya, mereka senang, padahal itu azab. Nah, mereka tertipu dengan ilmu mereka. Bal huwa masta'jaltum bihi. Allah Ta'ala kemudian membalikan, bukan, itu adalah masta'jaltum bihi, apa yang kalian minta untuk disegerakan, itu azab. Yaitu adalah rihun fiha azabun alim. Azabun alim. Rih yaitu angin yang di dalamnya ada azab yang pedih. Ada azab yang pedih. Dan ini kemudian tertafsirkan di surat Al-Haqqah, di surat Al-Haqqah, mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Nah, 'Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi sarsarin 'atiyah. Yaitu dengan sorsor, angin. Makanya namanya sorsor karena bunyinya tuh sor gitu. Ya, seperti itu. Sor. Atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Ta'ala menundukkan angin itu, mengatur angin itu sepanjang 7 malam 8 hari. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu lihat kaum tersebut, yaitu kaumnya Nabi Hud ini, 'Ad, ya. Itu mereka membangkai dan hancur seperti dedaunan atau batang pohon kurma yang sudah kering, lapuk. Jadi seperti itu karena terkena angin-angin itu selama 8 hari 7 malam. Nah, ini akibat dari penantangan mereka karena apa? Merasa sudah jago, merasa sudah kuat dan merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Makanya tudammir kulla syai', yaitu angin tersebut menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka kemudian mereka tidak kelihatan kecuali sekadar rumah-rumah. Jadi rumah-rumahnya itu enggak dihancurkan, walaupun mungkin hancur tapi tidak sehancur mereka. Mereka yang sudah hancur benar-benar enggak kelihatan seperti normalnya. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah kami membalas kaum yang mujrim. Kaum yang mujrim. Tadi dikatakan walaqad makkannakum fima immakannahum fi. Afwan, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Sahih? Saya khata. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Yaitu kami telah menjadikan mereka bagus, yang mana mereka itu lebih memiliki kekuatan daripada kekuatan yang ada pada kalian, yaitu di umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu lebih gagah, lebih hebat teknologinya. Dan juga ada perhatian di sini, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Dan kami telah memberikan kepada mereka pertama pendengaran, penglihatan dan hati untuk berfikir. Didahulukan sama sebagaimana masyhur di kita, yaitu karena awalnya manusia terlahir, sama itu lebih dulu berfungsi daripada absar. Kemudian barulah di beberapa waktu selang menjelang itu, sekitar sebulan 2 bulan, barulah absar mulai Allah bukakan. Dan adapun fuad atau afidah jamaknya, Allah bukakan ketika dia sudah bisa mengenal nama-nama, mengenal perasaan, mengenal ini itu, ya. Afidah baru terbuka. Allah Ta'ala sebutkan, kami telah memberikan kepada mereka 3 hal tersebut yang sangat berguna dan berfaedah untuk menikmati apa yang di dunia dan untuk berkreasi.
Ya, kemudian fama aghna anhum sam'uhum. Fama aghna anhum sam'uhum. Tetapi pendengaran mereka tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, di mana mereka tidak menggunakannya untuk mendengar wahyu dan nasihat para rasul. Wala absaruhum, dan tidak pula penglihatan mereka, di mana mereka tidak menggunakannya untuk melihat ayat-ayat kauniyah yang tergambar pada lembaran-lembaran alam semesta ini. Wala afidatuhum, serta tidak juga hati mereka, karena mereka tidak menggunakannya untuk mengenal Allah Ta'ala. Min syai', sedikit pun, yakni sesuatu apapun dari banyak sesuatu. Dan min di sini adalah za'idah, tambahan yang berfungsi sebagai kata bantu penguat. Dan firman Allah Ta'ala, idza kanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, adalah penjelasan alasan penafian peniadaan di atas tadi. Wa khaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olokannya, yaitu berupa azab yang dahulu mereka minta untuk disegerakan sebagai suatu ungkapan ejekan. Dan mereka juga berkata sebagaimana yang Allah abadikan di ayat lain, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datanglah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-A'raf ayat 70, Hud ayat 32, dan Al-Ahqaf ayat 22. Ayat ini membantah dan menyatakan batilnya beralasan dengan orang-orang yang diberikan kekuatan dari segi daya, memahami dan kapasitas nalar, kemampuan dan potensi diri, dengan prasangka bahwa semua itu akan mencegah mereka terjatuh dalam kesesatan. Tidakkah Anda melihat bahwa kaum Ad, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekayaan harta dan fisik yang kokoh, serta kemampuan memahami staf pikiran yang luas, dan lain sebagainya yang tidak dimiliki bangsa Arab yang mendapatkan Islam. Akan tetapi bersama itu mereka telah sesat dari jalan yang lurus, lalu mereka mendustakan para rasul dan menolak mereka dengan alasan-alasan yang batil. Maka taufik untuk beriman kepada Allah dan para rasulnya, serta tunduk kepada kebenaran dan menempuh jalan kebenaran itu, hanya karunia dari Allah Ta'ala, bukan karena banyaknya harta, dan bukan karena tampan dan indahnya kondisi fisik dan penghidupan. Kalau ditekankan pas tampannya itu kenapa? Ini diteruskan nggak? Teruskan ya? Terus. Ya, ya. Barang siapa yang menolak kebenaran dan berdalih dengan orang yang lebih indah kondisinya, yang tidak menerima kebenaran tersebut, dan dia menggunakan akalnya serta tidak mengikuti apa yang bisa mengantarkannya kepada dalil, maka dia telah mengikuti jalan orang-orang jahiliyah dan menyimpang dari jalan yang diridhoi. Serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah Ta'ala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Mana tuh? Salah ya. Dan sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan orang kafir, tapi setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, malah mereka kafir kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir itu. Al-Baqarah ayat 89. Baca mana tadi, by the way? Langsung ke sini, Pak. Oh gitu, Masya Allah. Ini dulu. Ya, ini orang-orang Yahudi mengetahui dari kitab suci mereka tentang benarnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tentang benarnya kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengutus seorang Rasul yang mulia dari kalangan bangsa Arab, dan sebelumnya Nabi SAW diutus oleh Allah. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, orang-orang Yahudi tersebut meminta agar dimenangkan atas orang-orang kafir dengan diutusnya Nabi SAW. Dan mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, utuslah sang Nabi tersebut yang dijanjikan untuk diutus, hingga kami bisa menang atas musuh-musuh." Akan tetapi setelah Nabi SAW yang mereka ketahui itu datang kepada mereka,
yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka justru kafir kepada beliau karena kedengkian mereka bahwa kenabian itu jatuh ke tangan bangsa Arab. Karena mereka mengira bahwa mereka lebih baik dari segi peralatan yang mereka miliki dan lebih bagus dari segi penampilan. Mereka tidak mengetahui bahwa kenabian dan beriman kepada kenabian itu adalah karunia dari Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Serupa dengan ayat tersebut juga firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik wala takunanna fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu adalah dari Rabb-Mu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah 146-147. Dan dhamir kata ganti dalam firman Allah ya'rifunahu kembali kepada ilmu yang disebutkan Allah dan firman Allah Ta'ala, wal innit taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 145. Maka sikap mereka menyembunyikan kebenaran dan sikap mereka yang tidak bertindak sesuai dengan ilmu mereka, karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat jahiliyah dan keyakinan bahwasanya karunia Allah hanya diperuntukkan bagi mereka dan tidak mungkin diperuntukkan bagi selain mereka. Dan ayat 19 dan 20 dari surat Al-An'am sejalan dengan ayat ini dari segi lafaz dan makna, yaitu firman Allah Ta'ala, qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bih wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Berarti di A-nya. Itu satu kata itu. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada ilah-ilah yang lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya Dia adalah ilah yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugi dirinya, mereka tidak beriman kepada Allah. An-An'am ayat 19-20. Jadi tadi tentang orang-orang kuat yang terperdaya dengan kekuatannya sendiri, yaitu kekuatan ilmu, kekuatan fisik dan seterusnya. Dan orang-orang Yahudi pun seperti itu. Mereka terperdaya dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka terperdaya dan mereka lupa bahwa itu semua dinisbatkan kepada Allah kenikmatan itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yaitu ya wahai Bani Israel, ingatlah apa yang telah aku berikan kenikmatan kepada kalian dan bahwasanya aku telah mentafdil
yaitu mengutamakan kalian atas semesta alam, atas kaum-kaum lain di masa keemasan kalian dahulu, di masa zamannya para nabi. Adapun di masa Nabi Muhammad mereka enggak diutamakan sama Allah sama sekali. Malah mereka diserupakan oleh Allah Taala seperti qiradah wal khanazir. Apa itu qiradah wal khanazir? Monyet-monyet dan babi-babi. Ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan masalah jahiliyah